Shalom semuanya, saya membuat video ini untuk memberikan penjelasan mengapa saya mendirikan atau membuat channel ini. Mungkin teman-teman sebagian mengenal saya sebagai Keva Slim, murid Sang Debaters. Saya mau ceritakan sedikit latar belakangnya ya, kenapa saya mengatakan murid Sang Debaters. Saat itu ada sosok dari pihak seberang, dia menantang para apologet Kristen untuk berdebat dengan dia. Tapi saya merasa nada orang itu agak meninggikan diri ya, dan seakan-akan menurut saya perkataannya itu merendahkan iman Kristen. Dan saat itu saya merasa seperti terpanggil untuk melakukan pembelaan. Tahu seperti terpanggil saja, saya seperti terpanggil, akhirnya saya melakukan pembelaan dan akhirnya debat. Dan ketika dinanti video debat itu tidak diupload sama dia yang sudah debat, akhirnya saya mengirimkan video itu kepada Pak Rudi Yohanes, channel Sang Debaters. Dan saat itu saya juga mengatakan diri saya adalah murid Sang Debaters. Ya, sejujurnya saya tidak mendapatkan pendidikan resmi dari Pak Rudi, seperti kurikulum, pembelajaran, apapun. Saya tidak mengikuti kelas-kelas yang dibuat Pak Rudi, tidak. Secara pandangan saya harus mengakui saya banyak pandangan yang berbeda dengan Pak Rudi. Jadi jika melihat apakah pandangan saya sama, tentu saja tidak banyak juga yang berbeda di dalam pandangan Kristenan saya dengan Pak Rudi. Tapi mengapa saya mengatakan saya murid Sang Debaters? Karena saya mengagumi bagaimana Pak Rudi bisa dan telah memikul salib. Pak Rudi bukan cuma bercerita teori, dia sudah membuktikan. Kita bisa lihat biografi dia, bagaimana dia mengalami begitu banyak tekanan yang besar dari berbagai pihak, menjatuhkan dia, bahkan dia harus terusir dari kotanya demi membela Injil. Nah, saat itu saya mengagumi dia sudah bisa mempraktekkan memikul salib. Tapi secara pandangan jelas saya punya pandangan yang berbeda. Nah, saya juga melihat fenomena para apologet Kristen yang sekarang ini. Para apologet ini punya berbagai macam cara. Ada yang berdebat langsung, ada yang saling menanggapi video. Menurut saya itu bebas-bebas saja, asal penyampaiannya sesuai dengan track firman Tuhan. Dan kita tidak perlu untuk saling judging gitu. Saya melihat contoh seperti yang dibuat oleh Pak Louis Prasetyo. Mungkin Pak Louis Prasetyo sih saya tidak melihat dia debat secara langsung ya, atau dengan agama seberang. Tapi saya melihat Pak Louis Prasetyo ini cukup bagus memaparkan. Dia coba mengulas firman Tuhan dengan mengulas video orang, ditanggapi dengan hanya firman Tuhan gitu. Dan dia bisa dengan sopan menyampaikan, meskipun dia juga dihujat-hujat, tapi dia bisa tetap merespon dengan sopan santun gitu. Dan saya cukup kagum dengan sikap Pak Louis Prasetyo gitu. Dan dia juga bisa mengajak, bisa kolaborasi dengan para apologet Kristen yang lainnya. Dia bisa memperkenalkan para apologet Kristen yang lainnya. Di situ saya melihat nyata Pak Louis Prasetyo ini tidak hanya mementingkan channel dia doang. Dia bisa memperkenalkan channel-channel yang lain juga. Nah, saat itulah saya melihat, oh iya, bagaimana Pak Louis juga kesungguhan hatinya lah dalam memberitakan Injil. Dan saya melihat itu salah satu contoh lah, seperti kita melihat di 1 Korintus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, saya melihat ini ada di dalam diri Pak Louis Prasetyo. Dan saya juga lihat ada channel lain seperti Pak Andre Itung juga cukup bagus memaparkan. Jadi ya, kita tidak perlu saling menghakimi sama apologet Kristen. Kita bisa sama-sama saling berjalan di dalam memberitakan Injil. Nah, mungkin teman-teman sekarang ini melihat fenomena Christian Prince ya. Sorry, saya ngomongnya agak terburu-buru ya, Mungkin teman-teman melihat fenomena Christian Prince.
di mana luar biasa. Saya nonton video Christian Prince luar biasa, bagaimana caranya memaparkannya dari sisi agama seberang gitu. Tapi saya melihat sepertinya saya tidak tahu nih di Christian Prince ini tinggal di kondisi seperti apa. Apakah dia tinggal di tengah-tengah masyarakat yang majemuk agamanya, rasnya, atau dia tinggal di sekumpulan masyarakat mungkin dunia barat yang dia setiap hari dia ketemu orang, ketika dia keluar rumah ketemu orang Kristen, dalam perjalanan ketemu orang Kristen, dan dia akan kehidupan sehari-hari dia secara homogen akan ketemu orang Kristen. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menilai, tapi saya menduga dia mungkin hidup di dalam lingkungan dunia barat yang mayoritas Kristen. Dugaan saya belum tentu benar. Sehingga saya merasa Christian Prince bisa ditonton untuk kita belajar, mengenal. Tapi kalau cara ya kita tahulah bagaimana cara Christian Prince untuk mengupas kitab suci orang lain kan. Tapi kalau untuk caranya, kita harus mempertimbangkan lagi apakah itu bisa diterapkan di Indonesia. Saya tidak berani judging, saya tidak mau menghakimi, dan saya tidak mau mengkritisi. Sampai sini saya tidak mau mengkritisi Christian Prince karena saya tahu penggemarnya banyak sekali, dan saya tahu Christian Prince itu luar biasa dalam memaparkan. Karena kita di Indonesia adalah tinggal di masyarakat yang majemuk dalam beragama dan dalam ras. Kalau kita hari ini mungkin ada orang yang sakit ya, seumpama kita, bukan kita lah, mungkin ada orang yang sakit, seumpama saudara-saudari kita yang sakit lalu misalkan kena virus corona. Ketika dia masuk rumah sakit, apakah saudara-saudari kita itu bisa memilah-milah mau dirawat dengan dokter atau suster yang seagama saja? Kan tidak bisa. Tentu saja dokter manapun, suster manapun, agama manapun, ya kita harus menerima pelayanannya. Dan sebaliknya, jadi dokter atau jadi suster juga kita nggak bisa memilah-milah pasien berdasarkan agamanya. Ketika kita mungkin rumah kita kemasukan rampok, kita lapor ke polisi, kan kita juga nggak bisa milah-milah, saya maunya polisi yang agamanya Kristen saja, kan nggak bisa. Kita tinggal di negara masyarakat yang majemuk secara beragama. Hal itu yang membuat saya menahan diri. Seperti kalau nonton debat saya, bukan berarti saya nggak bisa utak-atik kitab suci orang, tapi saya menahan diri loh. Mungkin saya udah gatal, saya pengen ngomong tentang kitab suci dia, tapi saya harus tahan diri. Saya ingin bicara dengan Alkitab saya. Walaupun mungkin dalam diskusi chatting saya pernah mengkupas, tapi saya hanya mempertanyakan. Saya tidak berani membuat kesimpulan terhadap kitab suci orang lain. Saya hanya mempertanyakan. Nah, disitulah kita belajar. Saya juga belajar untuk mengontrol diri. Ya, kita belajar untuk mengontrol diri juga sebagai orang Kristen. Mengontrol diri, kita mau memberitakan Injil, tapi harus juga mengendalikan emosi kita. Ya mungkin saya juga pernah lah dalam diskusi kadang kebawa emosi juga atau apa. Tapi saya harus kembali ke tujuan awal. Tujuannya apakah kita mau glorifikasi, merasa lebih hebat, merasa superior, atau kita mau tetap dalam fokus kita dalam memberitakan Injil. Itu yang kira-kira pandangan saya. Dan saya juga berpikir ya, kita ada teman-teman yang merasa ketika kok kita tanya sama pendeta ini kok nggak bisa menjawab, memuaskan pertanyaan saya ya. Mungkin saya harus menjelaskan ya, tidak semua pendeta memiliki karunia apologet, dan kebanyakan pendeta yang saya tahu memiliki karunia menjadi gembala. Jadi kalau saudara-saudari mungkin sakit, sebagai jemaat sakit, yang mendoakan tuh pendeta saudara-saudari. Mungkin pendeta saudara-saudari ketika kalian banyak tanya sama pendeta kalian, mungkin pendeta kalian tidak jago untuk berapologet,
tidak jago untuk menjelaskan. Mungkin dia akan bilang, oh ya udah percaya saja. Ketika dia bilang percaya saja, mungkin kalian akan underestimate pendeta tersebut. Oh, pendetanya nggak becus nih, masa ngomongnya cuma percaya saja. Tapi tolong, jangan langsung merendahkan, karena mungkin karunia tidak sama. Mungkin pendeta itu punya karunia menggembalakan. Ketika kita sakit, pendeta lah yang mendoakan kita, yang menjenguk kita. Ketika kita masuk rumah sakit, pendeta yang menjenguk kita. Ketika kita ada masalah, mungkin dari gereja, dari pendeta juga akan memperhatikan kita. Karena naluri pendeta umumnya seorang gembala. Dan kalau di dalam umat Kristen ada yang maju sebagai seorang apologet, ya bertindaklah sesuai kapasitas diri kita. Tidak perlu kita merasa diri kita lebih hebat, apalagi merasa diri kita lebih hebat dari pendeta. Tidak perlu. Kita lakukanlah karunia yang kita bisa lakukan. Kita ambil bagian. Misi Tuhan ada dua garis besar. Satu adalah penggembalaan, satu adalah penginjilan. Jika yang bagiannya pengembalaan, ya biarkan dia fokus dalam pengembalaannya dia. Ketika dia bagiannya penginjilan, ya biarkan dia fokus dalam penginjilannya dia. Tidak perlu merasa yang lebih hebat dari yang lain. Jika dalam penginjilan juga punya berbagai macam cara. Saya melihat ada orang punya talenta, bisa drama. Dia melakukan penginjilan dengan membuka drama musikal. Nah, kan itu kan salah satu talenta. Atau dia punya kemampuan talenta bermusik, dia bisa memuliakan Tuhan, membuka channel YouTube yang menyanyikan lagu-lagu rohani. Lalu lagu-lagu rohani itu bisa menginspirasi, bisa memberkati lebih banyak orang. Menurut saya itu juga penginjilan, meskipun dia tidak berapologet. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat sendiri. Tidak. Kita harus ingat firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 27, 28, 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita harus ingat, jangan sampai kita terjebak dalam rasa superioritas, merasa lebih hebat, merasa lebih ini. Tidak. Kita saling menghargai, saling menghormati sesama umat Kristen yang saling berjuang. Kita kembalikan niat awal kita ingin memperjuangkan untuk memberitakan Kristus. Dan kembali lagi ke awal, kenapa saya membuat channel ini? Karena saya melihat para apologet yang berkembang sekarang ini itu seringkali hanya menanggapi, oh ada video dari tokoh agama lain yang kira-kira nyerempet Alkitab, ditanggapi. Lalu ada juga yang ngajak berdebat. Dan juga saya lihat ada channel apologet Kristen, tapi ya mohon maaf ya, marah-marah di channel itu gitu. Jadi saya hanya bagian, kadang-kadang mungkin umat agama seberang tidak ingin dimarah-marahi. Mereka cuma tidak ingin dikoreksi-koreksi tokohnya gitu. Walaupun mungkin tokoh itu kesempet lidah, pasti umatnya kan punya kedekatan secara emosional dengan tokoh agama itu gitu. Jadi ketika tokoh agama itu disebut, mungkin ya umatnya bisa marah. Nah, saya tetap merespek sama apologet Kristen yang melakukan jalurnya. Saya hanya mengambil satu bagian, yaitu barang siapa yang ingin mencoba menggali Alkitab, maka saya membuat satu channel yang memaparkan secara terstruktur, pelan-pelan, dari poin atas, dari mengenal Tuhan sebagai Sang Pencipta, pelan-pelan mengenal lebih dalam secara terstruktur, sehingga iman kita memiliki fondasi, dibangun di atas fondasi setahap demi setahap, sehingga menjadi satu bangunan yang kokoh. Ya mungkin teman-teman menanyakan, saya ini siapa sih?
Ya sejujur saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pendeta dan bukan lulusan teologi. Tapi kalau dibilang saya mulai dari nol sekali, ya tidak. Saya sudah lebih dari 5 tahun mungkin mengajar sebagai guru sekolah minggu, dan saya juga kebetulan dapat kepercayaan dari gereja untuk bisa pelayan mimbar. Jadi saya juga kadang ada tugas untuk khotbah di atas mimbar. Jadi saya tidak benar-benar mulai dari angka nol sih. Dan kalau di gereja saya, untuk bisa naik mimbar itu syaratnya bukan sekolah teologi. Syaratnya adalah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya tidak akan cerita lebih panjang, tapi syaratnya itu, dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, jangankan pelayan mimbar, guru sekolah minggu pun tidak akan dikasih, karena ukurannya adalah pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang sanggup bekerja, membawa kita untuk lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira yang saya mau sampaikan sampai di sini dulu. Ya, jika teman-teman merasa terberkati dengan video saya, silakan teman-teman share video saya supaya bisa lebih banyak memberkati orang-orang lain juga. Ya, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.